Kata Yahudi ini, tiba-tiba saya kaget. Ini yang membuat dia masuk Islam yang ketiga, kejadian ketiga. Dia bilang tiba-tiba hakim syura menghadap ke arah kami dan mengambil keputusan berkata dengan tegas, wahai Amir Mu'minin, kalau begitu saya putuskan baju perang ini punyanya Yahudi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ali bin Abi Thalib sangat adil di dalam kepemimpinannya. Di antara yang disebutkan keadilannya, Ali bin Abi Thalib berkata di atas mimbar di hari Jumat, wahai para pemimpin, sesungguhnya rakyat kalian mempunyai hak-hak mendapatkan hukum dengan adil dan mendapatkan pembagian yang sama rata. Tidak ada kebaikan yang paling Allah cintai melebihi kepemimpinan seorang pemimpin yang adil. Lalu kemudian beliau praktekin. Turun dari mimbar, lalu beliau yang paling pertama datang ke Baitul Mal. Setiap ada masuk pendapatan dibagi kepada orang. Setiap kali ditemukan ada orang yang butuh bantuan di pasar, beliau membantunya. Dan beliau pernah naik ke atas mimbar sambil berkata di khutbah Jumat, wahai manusia, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, aku tidak mengambil apapun dari harta kalian, baik sedikit maupun banyak, nggak ada. Sama sekali saya tidak akan ambil apa-apa dari kalian. Lalu dia mengeluarkan botol kecil, kalau kayak kita sekarang botol kecil biasa diisi minyak wangi, yang berisi minyak wangi dari lengan bajunya. Ali lalu berkata, botol kecil ini di khutbah Jumat diangkat, Khalifah, botol kecil ini adalah hadiah dari Dihgan. Dihgan ini istilah bagi orang di Persia yang biasa ngumpul-ngumpulin pajak apa segala, tapi orang non muslim gitu. Ini saya dikasih karena dianggap saya raja kalian, dikasih minyak wangi botol kecil ini. Lalu Ali mendatangi Baitul Mal, turun dari khutbah Jumat habis sholat, datangin Baitul Mal, lalu botol itu dikasih kepada penjaga Baitul Mal. Dia tidak ambil sama sekali, gitu kan? Jadi dia membuka transparansi walaupun botol minyak wangi yang kecil. Di sini kita bisa lihat bagaimana keadilan Ali radhiyallahu anhu. Seorang Yahudi masuk Islam di tangan Ali disebabkan karena keadilannya. Satu hari disebutkan dalam riwayat, Ali sempat jalan-jalan di pemukiman orang Yahudi. Kemudian ditemukanlah di depan pintu rumah orang Yahudi itu ada baju yang sedang dijemur dan salah satunya adalah baju perang. Maka Ali pun mengetuk rumah Yahudi tersebut sambil berkata, wahai Yahudi, ini baju perangnya siapa? Ya, di depan itu kata Yahudi, Amir Mu'minin, waktu itu jadi khalifah ya, jelas di rumah saya berarti punya saya. Lalu kata Ali, tapi kayaknya punya saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5, ada bukti-buktinya. Kata Yahudi, ya, seperti saya bilang Amir Mu'minin, di rumah saya berarti punya saya. Ada 3 kejadian dalam kisah ini yang membuat Yahudi ini akhirnya syahadat. Dan perlu anda tahu, Yahudi ini sulit sekali syahadat ya, susah sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kalau seandainya ada 12 orang saja Yahudi yang beriman pada risalahku semasa Nabi hidup, 12 orang saja, seluruh Yahudi akan beriman. Saking sulitnya, ya, di bawah 10 orang saja yang sempat mengucapkan syahadat pada satu. Bahkan ulama menghitung 3-4 orang saja yang sempat masuk Islam dari orang-orang Yahudi ini. Seorang Yahudi masuk Islam di tangan Ali karena keadilannya pada saat memimpin. Waktu itu Ali, ada 3 kejadian ya, setelah dialog sama Yahudi ini yang membuat Yahudi ini masuk Islam. Yang pertama adalah Yahudi ini kaget waktu Ali bilang, ini baju siapa? Dia bilang baju saya, di rumah saya, jelas punya saya. Ali tunjukkan buktinya, dan ini dialog antara raja muslim dengan masyarakat biasa kafir. Sudah masyarakat biasa kafir, artinya kalau raja dia mau diambil saja, gitu kan? Tapi ini enggak. Maka kejadian pertama yang buat Yahudi ini syahadat, dia bilang, tiba-tiba Amir Mu'minin Ali mengajak saya ke pengadilan. Ayo kita ke pengadilan kalau begitu. Jadi bukan Ali ambil langsung, kata si Yahudi ini yang menukir riwayat kepada kita. Dia mengatakan kalau seandainya ini raja Yahudi, udah diambil secara paksa. Tapi karena ini Muslim dia tidak ambil. Maka saya kaget atau Amir Mu'minin mengajak saya ke pengadilan. Maka jalanlah saya bersama Ali. Nggak ada pengawal, nggak ada siapa, jalan Amir Mu'minin raja Muslim, jalan kaki, nggak pakai kendaraan, bersama dengan orang Yahudi ke pengadilan. Kejadian kedua yang membuat Yahudi ini masuk Islam adalah pada saat masuk ke dalam ruangan pengadilan. Waktu itu kebetulan hakimnya seseorang yang bernama Shuraih, yang ditunjuk oleh Ali menjadi hakim. Ali yang tentuin gajinya, Ali yang tentukan juga jabatannya. Waktu Ali masuk, kata Yahudi ini, waktu Amir Mu'minin masuk ke pengadilan dan dia berikan salam, anehnya tidak satu pun dari umat Islam ada yang berdiri dan salaman sama Ali. Nggak ada. Gitu kan? Apa sebabnya? Karena ternyata mereka sudah biasa salaman sama Ali tiap hari. Nggak ada sesuatu yang istimewa. Mereka kalau mau temui Ali, Ali ada di pasar, ada di rumahnya, kapan saja diketuk bisa ditemuin. Nggak ada sekretaris, nggak ada janji, nggak ada segala macam-macam rumit. Nggak ada. Tiap hari. Jadi mereka nggak anggap Ali itu
bertemu salaman khusus adalah istimewa biasa saja. Maka pada saat Ali radhiyallahu anhu salam, waktu salam pada saat itu, maka semuanya jawab, tapi kata Yahudi ini tidak ada satupun yang berdiri salaman sama Amir Mukminin. Dan yang luar biasa, Syuraih si hakim sempat bilang, silakan wahai Amir Mukminin, silakan apa? Antri. Di pengadilan ini lagi banyak orang dihakimin, silakan antri. Kata Yahudi ini, Amir Mukminin pun pergi ke belakang saf ya pengadilan dan tunggu antri, nggak marah, nggak tersinggung, nggak apa-apa. Biasa saya kayak tidak ada apa-apa. Ini kejadian kedua yang membuat dia kagum. Pertama diajak ke pengadilan, kedua kejadian yang terjadi pada saat awal masuk di pengadilan. Dan yang ketiga dia bilang, ini sebab dia masuk Islam. Waktu tiba giliran kami, kata Yahudi ini, Hakim Syuraih tiba-tiba berkata, ada apa Amir Mukminin? Kata Ali, saya tadi pagi jalan di pemukiman orang Yahudi, lalu saya temukan ada baju perang, ini yang dipegang sama dia. Setahu saya ini baju saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Kata si hakim, wahai Yahudi apa pendapatmu? Kata Yahudi, saya sudah jawab di rumah saya kepada Amir Mukminin. Ini di rumah saya, jelas punya saya berarti. Kata hakimnya, dan ini perhatikan ya, dialog ini antara Ali raja dan hakim pegawainya yang ditunjuk. Tapi kemuliaan Islam tidak melihat jabatan itu. Kata Syuraih, ya, dia bilang kepada Ali rajanya, wahai Amir Mukminin, Anda punya saksi enggak? Ada saksi enggak? Kata Ali, yang tahu baju ini cuma Fatimah, Hasan dan Husain, tidak ada yang lain. Cuma 3 orang. Kata Syuraih, ini dialog antara pegawai sama atasannya nih. Apa yang kata si Syuraih? Anda tahu wahai Amir Mukminin, dalam Islam anak nggak boleh jadi saksi buat orang tua. Orang tua nggak boleh saksi buat anak, nggak bisa. Berarti Hasan dan Husain sudah batal, tinggal Fatimah. Dan Anda tahu dalam Islam saksi harus 2 orang laki-laki yang terpercaya. Kalau 1 laki-laki nggak ada, diganti dengan berapa perempuan? 2 perempuan 1 laki-laki, berarti butuh 4 perempuan. Anda punya 1 orang, Fatimah. Ada 3 orang lagi nggak? Kata Ali nggak ada. Cuma itu saja. Kata Yahudi ini, tiba-tiba saya kaget. Ini yang membuat dia masuk Islam yang ketiga, kejadian ketiga. Dia bilang tiba-tiba Hakim Syuraih menghadap ke arah kami dan mengambil keputusan berkata dengan tegas, wahai Amir Mukminin, kalau begitu saya putuskan baju perang ini punyanya Yahudi. Dan yang luar biasanya, kata Ali, baiklah. Syuraih tutup dengan kafaratul majlis, turun dari mejanya, salaman sama Ali, baru salaman sekarang, keluar sama-sama dari pengadilan kayak tidak ada apa-apa. Yahudi ini menghadap ke sana, dia bingung kejadian ini. Dia bilang, sebentar Amir Mukminin, sebentar wahai hakim, apakah pengadilan sudah selesai? Ali yang jawab, sudah wahai Yahudi, walaupun saya yakin itu baju perang saya. Tapi nggak ada saksi. Agama saya mengajarkan seperti itu. Lalu Syuraih juga bilang, sudah seperti saya putuskan, sudah selesai. Yahudi nggak percaya. Dia bilang lagi, apakah baju perang ini jadi milik saya sekarang? Kata Ali, iya. Kata Syuraih, iya. Apa kata Yahudi? Demi Allah wahai Amir Mukminin, ini baju perang Anda yang 2 hari lalu saya curi. Gitu kan? Lalu dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia syahadat gara-gara perilakunya Ali dan keadilannya. Dan ini salah satu riwayat yang sangat menarik diangkat pada saat Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Dan ini luar biasa, gitu kan? Ini luar biasa. Kemudian juga disebutkan Ali radhiyallahu anhu pernah keluar satu waktu. Kemudian menuju ke rumahnya satu waktu, lalu Fatimah berkata, wahai Ali, kami tidak punya makanan lagi, ya, kecuali uang 3 dirham ini. Maka diberikanlah uang tersebut kepada Ali. Ali pun menuju ke pasar ingin membeli makanan. Di tengah pasar dia bertemu dengan satu orang fakir miskin yang berkata, setelah salam, wahai ayahnya Hasan, saya ya sudah 3 hari nggak makan dengan anak istri saya. Bisakah engkau membantuku? Ali waktu itu pegang uang cuma 3 dirham, tidak ada lagi yang lain. Maka dengan keyakinan kepada Allah dia mengatakan, tidak mungkin saya membantu orang susah ini kemudian Allah membuat saya dan keluarga saya mati kelaparan, karena saya belum makan hari ini saja sementara orang ini sudah 3 hari nggak makan. Maka dia pun dengan keyakinan memberikan semua 3 dirham itu. Setelah itu dia pulang ke rumahnya, kata Fatimah, mana makanannya? Kata Ali, ya tadi ada orang begini ceritanya, maka saya berikan. Fatimah pun menangis mengatakan, lalu kita makan apa? Kata Ali, jangan kau khawatir ya Fatimah, Allah tidak akan membiarkan kita mati kelaparan karena membantu orang. Saya akan ke rumah ayahmu Rasulullah SAW, mungkin beliau punya makanan. Maka keluarlah Ali radhiyallahu anhu menuju ke rumah Nabi SAW, dan ini saksi bahasan kita. Pada saat itu bertemulah Ali dengan seorang Ansar yang membawa unta betina merah, ya, dengan tangannya. Setelah memberikan salam kepada Ali, kemudian ngobrol-ngobrol, lalu dia berkata, wahai ayahnya Hasan, saya punya unta yang bagus, apa anda ingin beli? Waktu itu kebetulan unta yang seperti ini harganya di pasar standar cepat laku 40 dirham. Kata Ali, baiklah, tapi saya nggak ada duit. Kata orang itu, anda boleh bayar kapan saja.
Lalu kata Ali, berapa engkau mau jual? Dia bilang, saya jual 20 dirham. Udah bayarnya kapan saja ada uang, kemudian setengah harga pasar gitu kan. Lalu Ali pun mengambil. Baru saja jalan berapa langkah ingin ke rumah Nabi SAW, ada orang Ansar yang kedua datang, yang kenal orang Ansar pertama, lalu berkata kepada Ali setelah salam, wahai ayahnya Hasan, saya lihat kamu punya unta yang bagus, apa kau mau jual? Kata Ali, iya. Lalu orang itu berkata, berapa? Kata Ali, 40 dirham, harga standar pasar. Orang itu nggak nawar, nggak apa, langsung dikasih di tangannya. Kemudian Ali sempat mengejar pemilik unta yang pertama, dikasih 20 dirham uang untanya, lalu 20 dirham dibawa pulang ke rumahnya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Ali radhiyallahu anhu sangat dermawan, ya, sangat dermawan yang luar biasa. Kemudian kata para ulama, Ali karena berkorban di tempat tidur Nabi SAW, maka Nabi pun menghormati Ali dengan menikahkannya bersama Fatimah. Dan Fatimah radhiyallahu anha adalah, kita tahu, Al-Batul, yang sangat terkenal, punya julukan Al-Batul, adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Sampai Nabi SAW bersabda, Fatimah bid'atun minni faman abghadaha abghadani. Fatimah bagian dariku, siapa yang membuatnya marah maka dia telah membuatku marah. Banyak orang-orang Syiah salah faham nih, dia kira ahli sunnah benci Fatimah radhiyallahu anha. Pemahaman lagi yang salah. Nah, dasarnya memang dari Abdullah bin Sabah nih, Yahudi mau ngacoin nih. Enggak ada ceritanya orang Islam ahli sunnah benci Ali, benci Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan. Tidak ada, semua kita menghormatinya. Bahkan kita menganggap bagian dari Nabi SAW. Kita mengakui Hasan dan Husain adalah dua anak mudanya ahli surga sebagaimana Nabi SAW sebutkan. Lalu Nabi SAW mengikram atau menghormati Ali dengan menikahkannya bersama Fatimah, dan ini sebuah karunia yang luar biasa untuk Ali. Sudah besar di rumah Nabi SAW, sepupu Nabi SAW, dididik langsung oleh Nabi SAW dan dinikahkan dengan anak Nabi SAW. Kelebihan yang lain dan yang terakhir adalah yang ke-11, ya. Bagi Ali, surga merindukannya. Disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 3797 dan Hakim dalam Mustadrak jilid 3 nomor 148 dari Anas radhiyallahu anhu, dan riwayat ini dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, innal jannata la tashtaqu ila thalatha, Aliyun wa Ammar wa Salman. Sesungguhnya surga benar-benar merindukan 3 orang, Ali, Ammar dan Salman radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini sebuah fadilah untuk Ali radhiyallahu anhu. Ini semua fadilah-fadilah yang berhubungan langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang lihat bagaimana peran Ali dalam peperangan. Kita mulai dengan perang Badar tahun 2 Hijriah. Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat luar biasa, terkenal orang yang mahir menunggangi kuda. Nabi SAW bukan hanya mendidiknya secara imaniyah, mendidiknya secara fisik, mendidiknya secara keterampilan. Karena Nabi SAW orang yang paling mahir menunggangi kuda, orang yang paling mahir dengan keterampilan perang, gitu kan? Kalau antum ikutin di materi sirah saya sampaikan bagaimana Nabi SAW luar biasa menguasai keterampilan perang itu. Abdullah bin Mas'ud berkata, di perang Badar kami mengendarai seekor unta bersama secara bergantian, 3 orang. Kebetulan Abu Lubabah, Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah SAW bergantian seekor unta. Dan pada saat tiba giliran Nabi SAW harus berjalan kaki, maka Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib yang merupakan salah satu yang akan ada di atas unta berkata, biarkanlah kami yang berjalan kaki dan engkau yang berkendaraan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, tadi saya sebutkan riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi agna anil ajri minkuma. Kalian berdua tidak lebih kuat daripada aku. Aku kuat untuk jalan, bahkan aku lebih kuat daripada kalian. Dan aku juga memerlukan pahala sebagaimana kalian perlukan pahala. Tapi di sini pembukaan riwayat ini ya adalah kesaksian bahwasanya Ali hadir di perang Badar. Dan orang yang hadir di perang Badar ini punya kelebihan sendiri ya. Ya, karena Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran untuk ahli Badar, wa qul i'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Berbuatlah semau kalian wahai penduduk ahli Badar, Allah telah ampuni semua kesalahan kalian. Dan Ali termasuk salah satu dari orang yang hadir di Badar. Ali radhiyallahu anhu merupakan orang yang sangat luar biasa, dengan umur pada saat itu belasan tahun. Umurnya masih belasan tahun. Ahli sejarah sepakat pokoknya di bawah 20 tahun. Allahu alam ya. Umumnya ada yang mengatakan di bawah 25 tahun, tidak lebih dari 25 tahun. Ali radhiyallahu anhu masuk ke kancah peperangan. Dan pada saat bertemu antara dua pasukan di perang Badar,
Maka Utbah bin Rabi'ah maju mengajak saudaranya Syaibah dan anaknya Walid untuk berperang. Maka mereka pun bertiga berseru mengatakan, siapa yang mau berduel dengan kami? Lalu keluarlah 3 orang dari Ansar. Lalu mereka bertanya, orang-orang Quraisy ini bertanya Utbah dan saudara serta anaknya, siapa kalian? Maka berkatalah mereka masing-masing namanya. Maka orang-orang Quraisy ini bilang, wahai Muhammad, kami tahu mereka ini orang-orang yang hebat mungkin di kalangan kalian, tapi kami ingin dari anak suku kami sendiri. Maka Nabi SAW menunjukkan kepada kaum muslimin tentang pentingnya ya, pemimpin itu mendahulukan dirinya dan keluarganya agar menjadi contoh. Nabi SAW menyuruh berdiri pertama adalah Hamzah, pamannya. Suruh hadapin tuh orang-orang, bukan orang-orang muhajirin umumnya. Kemudian berdiri wahai Ali, kata Nabi SAW. Ali disuruh berdiri. Dan yang ketiga berdirilah wahai Ubaidah bin Harith. Harith ini paman Nabi, jadi ini sepupu Nabi sendiri. Berdirilah 3 orang tersebut, kemudian mereka masing-masing menghadapi satu sama yang lainnya. Hamzah menghadapi Utbah dan Utbah berhasil dibunuh oleh Hamzah. Kemudian kata Ali dalam sebuah riwayat, aku menghadapi Syaibah dan aku berhasil mengalahkannya. Sedangkan Ubaidah menghadapi Walid. Semuanya ya berhasil dibunuh. Hamzah berhasil membunuh lawannya, Ali berhasil membunuh lawannya, tapi Ubaidah dan Al-Walid mereka saling pukul satu sama yang lain sehingga akhirnya dua-duanya jatuh. Kemudian terbunuhlah akhirnya Al-Walid di tangan Hamzah radhiyallahu anhu ajma'in. Ringkas cerita adalah Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang keluar berduel pada saat itu, keluar berduel. Dan orang yang ditampilkan dalam duel kalau di kancah peperangan itu pasti orang yang akan membawa nama harumnya pasukan. Kapan duel itu? Misalnya ada 1000 pasukan lawan 1000 pasukan. Kalau 2 orang maju, yang maju ini membawa nama baiknya yang 1000. Kapan dia berhasil menang? Mengangkat semangat yang 1000 ini, gitu kan? Maka yang duel bukan orang sembarang. Nabi SAW selain memilih sahabat, kerabatnya sendiri dari sahabatnya, juga memang memilih bertip orang-orang terpilih. Ini orang-orang yang luar biasa ya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana memang keterampilan Ali radhiyallahu anhu dalam peperangan. Di antaranya juga adalah perang Khandaq. Di perang Khandaq ini, Khandaq itu dibuat parit yang sangat besar oleh Nabi SAW, dikenal dengan dikenal juga dengan perang Ahzab. Surah Ahzab menceritakan masalah itu. Ada satu orang, saya tidak cerita perang Ahzabnya, tapi waktu itu parit sangat dalam, 7 meter ke dalam, 15 meter ke sana, itu kan lebarnya, sehingga tidak bisa dilompati oleh musuh. Ada satu orang Quraisy namanya Amr bin Abi Wud. Amr bin Abi Wud ini umurnya sudah 80 tahun. Tapi orangnya kuat, kekar. Dia satrianya orang Mekah. Nggak ada yang berani, kalau sudah masuk di medan perang, pasukan Quraisy, musuh-musuh Quraisy kalau lihat ada Amr bin Abi Wud ini tidak ada yang berani datang. Pasti semuanya mundur, nggak berani melawan gitu. Karena orangnya luar biasa, kuat sekali secara fisik, gitu kan. Walaupun umurnya sudah 80 tahun. Dan subhanallah semua kuda-kuda Quraisy berusaha loncatin tadi parit, tidak ada yang berhasil. Kudanya Amr bin Abi Wud berhasil. 80 tahun umurnya, dia tunggangi kuda, dia bisa loncatin parit 15 meter. Itu bukan main-main itu. Berhasil loncat ke sana, kemudian dia tantang kaum muslimin. Dia bilang, kalau kalian jantan, jangan serang saya, jangan keroyokin, tapi saya ajak duel. Siapa yang berani keluar? Melihat kejadian tersebut, waktu itu umurnya 80 tahun. Ali di bawah 25 tahun, gitu kan. Ali berdiri mengatakan, saya Rasulullah hadapin dia. Kata Nabi SAW, jangan Ali, sebentar. Ternyata orang ini tidak diam, dia tantang lagi. Mana janji kalian, katanya kalau meninggal mati masuk surga. Ini saya sudah tantang, siapa yang berani duel dengan saya? Mendengar tantangan tersebut, Ali berdiri lagi, ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini. Kata Nabi SAW, dia tenang hai Ali, tenang dulu, jangan dulu. Amr berucap lagi 3 kali, ternyata kalian penakut. Seorang laki-laki, dia sebutkan syair-syairnya, seorang laki-laki telah loncat dan kemudian menunjukkan keberaniannya. Ternyata satu melawan sekian banyak, tidak ada yang berani. Ali langsung berdiri mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini. Kata Nabi SAW, dia Amr. Ini Amr bin Abi Wud terkenal sangat kuat, khawatir kamu kalahkan. Kata Ali, walaupun Amr ya Rasulullah, saya akan lawan. Baiklah, kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu. Lalu Nabi SAW memberikan kepadanya imamah dan Nabi SAW mendoakannya. Pada saat Ali pun menuju ke sana,
Langsung Ali, karena semua pakai baju perang ya, tertutup dengan besi, jadi tidak terlalu kelihatan wajahnya. Dan Amr ini umur 80 tahun, ini anak 20 tahun, tidak dikenal sama Amr. Kata Amr, siapa kamu? Hai ponakanku. Dilihat masih muda. Langsung dia bilang, saya Ali. Kata dia, Ali bin Abdul Manaf. Jadi ada satu orang namanya Ali bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ini kakek Nabi, artinya dia pikir orang tua juga. Kata Ali, bukan, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib saja dibandingkan dengan ini ya, masih lebih tua orang ini daripada Abu Thalib kalau Abu Thalibnya hidup. Maka kata orang tersebut, ada orang yang lebih kuat daripada kamu, kenapa kamu yang maju? Suruh orang-orang yang tua, yang kuat, yang sudah pengalaman gitu kan. Kata Ali, wahai Amr, saya pernah dengar kamu berkata, kalaupun saya diajak beberapa pilihan dan pilihan itu menantangku, 3 pilihan dan itu menantangku, aku akan menjawabnya. Bukankah kau pernah berkata, hai Amr? Kata Amr, iya. Kata Ali, kalau begitu saya mengajak kamu ke 3 perkara. Kata Amr, apa itu? Kata dia, saya mengajak kamu bersyahadat, mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammadur Rasulullah. Kata Amr, kalau itu saya tidak mau. Saya sudah jauh-jauh datang kancah peperangan untuk memerangi Muhammad justru karena saya tidak mau mengucapkan kalimat itu. Baiklah, kata Ali, kalau yang kedua, saya menawarkan kamu untuk kamu balik ke negerimu, ke Mekah gitu. Jika Muhammad benar, kau tidak jadi perangin dan memang dia benar, sebenarnya namamu sendiri baik, orang Quraisy sama-sama. Kalau dia salah, dia pendusta, kan itu yang sedang kamu ucapkan, kamu mendustakan dia. Tidak ada untungnya kau perangin dia. Kata Amr, ini juga tidak mungkin. Wanita-wanita Quraisy saja tidak ada yang ucapin, apalagi saya laki-laki. Kata Ali, kalau begitu saya tawarkan yang ketiga. Kata Amr, apa itu? Berduel, perang, kita berdua. Lalu Amr tertawa sambil berkata, penunggang kuda Quraisy yang tersohor dan sudah berpengalaman dengan umur lebih dari 80 tahun ya, ditantang oleh anak kecil yang baru lahir kemarin. Aku tidak pernah mengira bahwa seseorang dari bangsa Arab akan menakut-nakutiku dengan perkara yang ketiga ini. Lalu pada saat itu pun Amr berkata, pulanglah wahai keponakanku, jangan lawan saya gitu. Kata Ali, tapi saya tidak mau pulang dan saya akan membunuhmu. Mendengar kata-kata saya akan membunuhmu, maka dalam kisah ini atau riwayat ini disebutkan Amr pun turun dari kudanya kemudian menyerang Ali. Ali waktu itu lagi tidak naik kuda gitu kan, berada di bawah. Maka Amr turun kemudian menyerang Ali dengan sekuat tenaganya ya, dari jarak jauh mengangkat pedangnya lalu menghantamkan ke atas kepala Ali tiba-tiba dengan kekuatan penuh, dan Ali sempat menangkisnya dengan tameng. Saking kerasnya pukulan tersebut sampai membuat tameng Ali pecah gitu kan. Tameng dari besi pecah, dan kemudian kepala Ali sempat terluka. Tetapi Ali radhiyallahu anhu memang sudah dilatih oleh Nabi SAW dengan keterampilan perang yang luar biasa. Maka dia pun tidak menunggu kesempatan. Pada saat pedang si Amr ini masih melengket di perisainya dan melukai kepalanya, dia pun segera menebas leher Amr dan akhirnya menumpahkan darah dan Amr rubuh jatuh pada saat itu. Pada saat Amr pun terbunuh, maka seluruh muslimin bertakbir. Ada beberapa athar yang menyebutkan kepada kita bahwasanya Ali radhiyallahu anhu sempat menarik pedang dari bawah. Karena waktu Ali ditangkis, dipukul kepalanya, Ali sempat terduduk. Maka Ali pun menarik pedang dari bawah di depan dia, dari kemaluan si Amr sampai ditarik ke atas gitu. Sehingga terbelah, gitu kan, tertarik sampai ke wajahnya. Ada riwayat lain juga menyebutkan, tapi riwayat yang diangkat di sini adalah dia menebas lehernya, gitu kan. Pada saat itu riwayat yang lain adalah dia menghantamkan pedangnya di kepala Amr dan membalas ya, karena dipukul bagian kepala dia juga membalas kepalanya, dan saking kuatnya pukulan Ali sampai membuat pedang itu masuk ya, dan membelah bagian kepala si Amr ini. Tapi yang kita ingin ambil pelajaran di sini adalah bagaimana keberanian Ali radhiyallahu anhu menghadapi seorang pejuang yang luar biasa, kesatria yang kuat, tidak sembarangan. Maka ini juga sebuah fadilah tersendiri, dan ini sebuah hal yang akhirnya membuat pasukan Quraisy tidak berani lagi untuk maju setelah keesokan atau ke malam harinya diantam oleh angin yang sangat besar yang menghancurkan pasukan mereka.
بسم الله الرحمن الرحيم